Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Lawal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi tata kelola agraria. Yang pertama yaitu membahas tentang sejarah agraria Indonesia. Sejarah agraria Indonesia dimulai dari pengaturan pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memperkuat kekuasaannya. Setelah Indonesia merdeka, hukum agraria kolonial diganti dengan hukum nasional yang lebih adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Masuk kepada era kolonial. Pada masa penjalanan Belanda, hukum agraria Indonesia didasarkan pada asas-asas hukum tanah kolonial Belanda. Sistem ini memberi hak kepemilikan tanah kepada perusahaan-perusahaan Belanda dan elit-elit pribumi serta masyarakat adat kehilangan akses. Sementara masyarakat adat kehilangan akses dan kendali terhadap tanah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berbasis pertanian. Akibatnya banyak orang Eropa, khususnya Belanda, yang datang ke Indonesia untuk menguasai tanah-tanah para petani di Indonesia. Yang kedua, masuk ke reforma agraria. Setelah kemerdekaan Indonesia, upaya reformasi agraria dilakukan untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya tanah. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA tahun 1960 menjadi landasan hukum agraria yang mengatur tentang penguasaan, kepemilikan, dan kemanfaatan tanah. Yang ketiga, perubahan kebijakan agraria. Seiring dengan perubahan politik dan ekonomi Indonesia, kebijakan agraria juga mengalami perubahan. Era Orde Baru yaitu dari tahun 1967 sampai dengan 1998 yang menekankan pada pengembangan pertanian modern dan investasi besar-besaran. Sedangkan era reformasi setelah tahun 1998 memberikan perhatian lebih pada perlindungan hak masyarakat adat dan petani dan nelayan. Masuk ke reforma agraria pada Orde Lama dimulai sejak pemerintah Indonesia yang baru merdeka dituntut untuk mempelajari dengan seksama peraturan perundang-undangan agraria lama dan melakukan perubahan karena hukum agraria pada zaman kolonial Hindia Belanda telah menunjukkan bahwa hukum agraria zaman kolonial sangat eksploitatif, dualistik dan feodalistik dengan asas domain parcelaring yang jelas sangat bertentangan dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan hukum masyarakat. Masuk ke kebijakan agraria pada masa Orde Baru ditandai dengan tiga kebijakan, yaitu pertama pelaksanaan agraria reform, land reform yang berhenti pada masa teknis administrasi. Kedua, pengingkaran atas keberadaan kebijakan pokok yang mengatur masalah agraria Indonesia yang bermaktub pada Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil atau PHBH. Dan yang ketiga, menghapus legitimasi partisipasi dari organisasi masyarakat tani dalam proses pelaksanaan agenda land reform di Indonesia. Masa reformasi. Produk hukum yang penting dalam konteks reforma agraria pada masa demokrasi yaitu dengan keluarnya ketetapan MPR nomor 9 MPR tahun 2001 dan dilanjutkan dengan keputusan Presiden nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertahanan. Tujuan dikeluarkannya ketetapan MPR ini seperti yang termuat dalam pasal 2 adalah mendeskripsikan kembali pembaruan agraria sebagai suatu proses yang berkesinambungan dalam hal yang berkaitan dengan penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber-sumber agraria agar dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pelaksanaan land reform dititik beratkan pada menginginkan redistribusi tanah kembali. Tidak persis sama dengan periode pertama, pembaruan agraria pada periode kedua menggunakan istilah asset reform atau access reform dalam program pembaruan agraria nasional atau PPAN, serta kebijakan penertiban dan penyalahgunaan tanah terlantar dituangkan di dalam PP nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan penyalahgunaan tanah terlantar. Kita masuk kepada konsep reforma agraria. Konsep reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan rakyat. Bertujuan untuk mewujudkan keadilan, menolong rakyat kecil, dan mengurangi ketidakmerataan. Konsep reforma agraria ini meliputi beberapa hal, yaitu penataan aset. Yang pertama, penataan aset, yaitu memastikan seluruh bidang tanah terdaftar dan bersertifikat serta dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh warga setempat. Yang kedua, penataan penggunaan tanah, yaitu memastikan tertib penggunaan tanah dan lingkungan hidup serta kesesuaian tata ruang dan tata guna tanah. Yang ketiga, penataan akses, yaitu membentuk deplot atau lokasi percontohan serta meningkatkan pendapatan subjek reforma agraria. Dalam pelaksanaan reforma agraria, pemerintah dapat merealisasikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Salah satu program yang dapat dilakukan dalam redistribusi tanah yaitu membagi-bagikan tanah yang dikuasai oleh negara, tanah lebih luas, dan tanah-tanah negara lain kepada masyarakat. Tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat harus diredistribusi atau dilegalisasi. Disebut tanah objek reforma agraria atau TORA. Kita masuk ke studi kasus reforma agraria. Di sini saya mengambil penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu penyelesaian konflik agraria di Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, mencerminkan dinamika yang kompleks dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama tanah di Indonesia. Konflik agraria di wilayah ini muncul akibat berbagai faktor, termasuk ketimpangan kepemilikan tanah yang tumpang tindih. Tumpang tindih klaim antara masyarakat lokal dan perusahaan serta kebijakan pemerintah yang kadang tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat. Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama hutan dan lahan pertanian. Namun seiring dengan masuknya perusahaan perkebunan dan tambang, terjadi perubahan signifikan dalam pola pemanfaatan lahan. Banyak masyarakat adat dan petani yang merasa dirugikan karena lahan-lahan yang mereka gunakan secara turun-temurun untuk bertani diambil alih oleh pengusaha dengan dukungan pemerintah. Hal ini memicu berbagai bentuk konflik, baik konflik horizontal antar warga maupun konflik vertikal antara masyarakat dan perusahaan atau pemerintah. Faktor utama yang memicu konflik agraria di Tanjung Jabung Timur adalah ketidakpastian status lahan. Banyak masyarakat yang tidak memiliki sertifikat resmi atas lahan yang mereka garap meskipun telah mengolah selama bertahun-tahun. Di sisi lain, perusahaan yang memiliki izin usaha dari pemerintah merasa berhak atas lahan tersebut. Perbedaan klaim ini sering kali menimbulkan bentrok baik secara fisik maupun legal. Masyarakat yang tidak memiliki dokumen legal seringkali kalah dalam sengketa hukum, meskipun secara moral dan historis mereka memiliki hak atas lahan tersebut. Selain itu, lemahnya tata kelola pemerintah dan kurangnya transparansi dalam proses perizinan juga memperburuk situasi. Banyak izin usaha yang diberikan tanpa melibatkan masyarakat yang berdampak sehingga menimbulkan ketidakpuasan
beberapa perusahaan juga dituduh menggunakan cara tidak etis untuk mengelola lahan, seperti memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum agraria atau masalah agraria di Tanjung Timur. Bukan hanya soal kepemilikan tanah, tetapi juga soal ketidakadilan sosial dan lingkungan. Penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Tanjung Timur memerlukan pendekatan yang komprehensif. Salah satu langkah yang diambil pemerintah melalui program reforma agraria, di mana lahan-lahan yang bermasalah akan ditata ulang dan dibagikan kepada masyarakat yang berhak. Program ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang serta mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan. Namun pelaksanaannya seringkali terhambat oleh birokrasi yang rumit dan resistensi dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh status quo. Tantangan terbesar dalam penyelesaian konflik agraria di Tanjung Timur adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi dan pendidikan hukum. Banyak masyarakat yang tidak memahami hak-hak mereka terkait lahan sehingga mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Untuk itu penting bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat serta sehingga memperjuangkan hak-hak mereka secara lebih efektif. Di sisi lain, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan, diharapkan konflik agraria Tanjung Timur dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan. Penyelesaian konflik agraria bukan hanya tentang retribusi lahan, tetapi juga tentang menciptakan keadilan sosial dan lingkungan. Melalui reforma agraria yang berkeadilan, penegak hukum yang tegas, dan dialog yang inklusif, diharapkan di Kabupaten Tanjung Timur dapat hidup lebih sejahtera dan dengan berdaya dalam mengolah sumber daya alam mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.